Baik, selamat pagi anak-anak kami semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya Bapak AP Manulang. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kita yang selanjutnya yaitu teks prosedur. Tapi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur ya, lanjutan dari materi kita yang kemarin. Itu tertulis pada KD 3.2 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan KD 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Indikatornya adalah anak-anak kami nanti bisa menganalisis struktur teks prosedur dan dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur. Tujuannya, anak didik kami nanti bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur serta terampil mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan dengan sikap kritis, kerjasama, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada tiga ya. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga adalah penegasan ulang. Tujuan yaitu pengantar tentang topik yang akan dijelaskan pada teks. Itu dapat berupa pengertian ataupun penjelasan. Biasanya dalam teks ini yang pertama disampaikan ya, sebelum langkah-langkah. Jadi sebelum langkah-langkah Ananda kami diharapkan yang pertama menyampaikan penjelasan tentang topik. Ya, contohnya cara membuat nasi goreng. Ya, jelaskan dulu apa itu nasi goreng. Ya, nasi goreng itu makanan seperti apa dan lain sebagainya sebelum langkah-langkah membuat nasi goreng. Setelah itu masuk ke langkah-langkah. Langkah-langkah itu perincian, petunjuk yang disarankan kepada pembaca. Ya, setelah langkah-langkah baru masuk ketiga ya, penegasan ulang. Penegasan ulang itu adalah harapan ataupun manfaat apabila petunjuk itu dijalankan. Contoh, ini salah satu teks prosedur ya, cara membuat akte kelahiran. Akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Untuk mengetahui cara membuat akte kelahiran, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, siapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat akte kelahiran, yaitu fotokopi akta nikah, kartu keluarga, KTP orang tua, KTP saksi pencatatan sipil, surat keterangan lahir, dan formulir pelaporan permohonan kelahiran yang diisi lengkap. 2. Apabila syarat-syarat yang diperlukan sudah lengkap, segera pergi ke loket pencatatan sipil untuk menyerahkan berkas persyaratan tersebut agar dapat segera diurus. Jika tidak ada permasalahan dan persyaratan lengkap serta data sesuai, pengurusan dapat sesuai dalam jangka waktu 2 hari. Ketiga, tanda tangani registrer akta kelahiran dan ambil bukti penerimaan berkas. Demikian langkah-langkah membuat akte kelahiran. Semoga dapat membantu Bapak Ibu yang mau mengurus akte kelahiran anaknya. Kalau kita tentukan struktur teks prosedurnya, yang pertama itu bagian tujuan, itu penjelasan tentang topik. Ini terdapat pada yang pertama ya, akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Penjelasan mengenai objeknya itu ya, mengenai akte kelahiran. Untuk mengetahui cara membuat akte kelahiran, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Itu masuk ke bagian tujuan. Setelah bagian tujuan, lalu masuk ke langkah-langkah. Di sini langsung jelas dia mana langkah-langkahnya karena sudah terdapat bilangan bertingkat ya. Pertama, kedua, ketiga. Ini bagian ke langkah-langkah untuk membuat akte kelahiran. Lalu yang ketiga, masuk ke penegasan ulang. Itu harapan ataupun manfaat ataupun bisa menegaskan kembali. Contohnya kan, demikian langkah-langkah membuat akte kelahiran. Ini kan penjelasan atau penegasan ulang dari tujuan tadi ya. Untuk mengetahui cara membuat akte kelahiran, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Ditegaskan ulang kembali dia. Demikian langkah-langkah membuat akte kelahiran. Nah, ini juga bisa berupa harapan kan gitu ya. Semoga dapat membantu Bapak Ibu yang mau mengurus akte kelahiran. Nah, jadi inilah bagian dari struktur teks prosedur ya, cuma 3 ya, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Lalu kita masuk ke bagian kebahasaannya. Kebahasaan teks prosedur ini ada 5 ya. Yang pertama penggunaan kata kerja perintah, kata kerja perintah.
atau sebut dengan imperatif. Yang kedua, menggunakan pernyataan persuasif. Persuasif itu artinya mengajak, ya, mempengaruhi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Itu istilah-istilah, ya, istilah-istilah sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, menggunakan konjungsi penjumlahan. Lalu yang kelima adalah deskripsi alat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu kata kerja perintah? Kata kerja perintah atau imperatif merupakan kata kerja yang sifatnya memerintah, menyuruh untuk melakukan sesuatu. Biasanya kata tersebut terbentuk akibat kata dasar yang telah dibubuhi sufiks atau akhiran kan dan akhiran i, serta partikel lah. Contoh, ada kata masuk, kita tambahkan akhiran kan menjadi masukkan. Berarti itu memerintah seseorang untuk memasukkan sesuatu, kan begitu. Contoh kalimat, setelah air mendidih, masukkan daging yang telah diiris tadi. Nah, ini kan perintah dia, ya. Jadi kata menggunakan akhiran kan itu masuk ke bagian memerintah. Lalu contoh lainnya, kata siram ditambahkan sufiks i, ya, menjadi sirami. Sirami artinya perintah memasukkan air sedikit demi sedikit. Itu juga memerintah seseorang untuk memasukkan air dengan perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Itu disebut dengan sirami. Lalu ada partikel lah, ya. Partikel kan ada 3 itu, ya. Kah, lah, pun, ya. Kah, lah, pun. Ada juga tah sebenarnya, tapi tah nggak digunakan lagi. Kah, lah, pun. Kalau kah itu biasanya untuk pertanyaan, ya. Kalau pun itu biasanya untuk perbandingan. Sedangkan lah untuk perintah. Contoh, kata tunggu ditambah partikel lah menjadi tunggulah. Tunggulah artinya memerintah untuk menunggu. Jadi itulah termasuk ke kata kerja perintah, nak, ya. Karena setelah dibubuhi sufiks kan dan sufiks i serta partikel lah. Lalu yang kedua adalah pernyataan persuasif. Merupakan pernyataan yang sifatnya mengajak atau mempengaruhi seseorang untuk mau mengikuti keinginan dari penulis. Jadi intinya itu sifatnya mengajak pembaca untuk mengikuti keinginan penulis. Contoh, apabila syarat-syarat yang diperlukan sudah lengkap, segera pergi ke loket pencatatan sipil untuk menyerahkan berkas persyaratan tersebut agar dapat segera diurus. Jadi seperti sifatnya mengajak pembaca ini untuk segera pergi ke loket pencatatan sipil untuk menyerahkan berkas persyaratan, ya, supaya cepat diurus. Nah, bisa juga ditambahkan dengan kata-kata seperti ayo, mari, hendaklah. Nah, seperti itu, nah, ya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Komunikasi kata yang menjelaskan atau menggambarkan istilah teknis yang digunakan dalam bidang tertentu. Jadi bidang-bidang tertentu itu memiliki istilah-istilah tersendiri. Contohnya di bidang pendidikan, ya kan, ada istilah-istilahnya, istilah kompetensi, ya kan, istilah metode itu masuk ke bagian bidang pendidikan. Ada bidang kedokteran, kan gitu ya. Ada juga bidang mesin segala macamnya. Kata teknis atau istilah teknis berfungsi untuk memperkenalkan kosakata yang membuat komunikasi dalam bidang tertentu menjadi ringkas dan tidak ambigu. Nah, tadi kita bahas tentang akte kelahiran, ya. Ini berarti ada bidang pencatatan sipil. Nah, itu ada istilah-istilahnya. Contohnya akte kelahiran itu masuk ke bidang pencatatan sipil. Akte kelahiran itu artinya bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil atau politik warga negara. Ada juga istilah formulir, istilah loket, istilah register, dan lain sebagainya. Nah, itu istilah-istilah, kata-kata teknik. Lalu yang keempat, ada konjungsi penjumlahan atau konjungsi penambahan. Konjungsi penjumlahan adalah kata penghubung atau konjungsi yang berfungsi menyajikan hubungan penjumlahan yang terdapat dalam kalimat hingga alinea. Konjungsi penjumlahan dapat disampaikan dengan 3 kata, ya, cuma 3 kata dia, dan, dengan, serta. Contoh, jika tidak ada permasalahan dan persyaratan lengkap serta data sesuai, pengurusan dapat selesai dalam jangka waktu 2 hari. Jadi penjumlahan di sini ada 3
hal yang akan disampaikan di sini ya. Hal yang pertama itu adalah tidak ada permasalahan. Kemudian ditambahkan lagi, jadi jumlahnya persyaratan lengkap. Tidak hanya itu, ditambahkan lagi data sesuai. Jadi ada 3 jumlah di sini yang dijelaskan dalam contoh ya. Itu menggunakan konjungsi dan serta ya. Itu disebut dengan konjungsi penjumlahan ataupun penambahan. Yang terakhir adalah deskripsi alat atau deskripsi bahan ya. Deskripsi alat adalah sebuah hal yang dimana alat yang digunakan dalam teks prosedur dideskripsikan sebisa dan sedetail mungkin. Jadi artinya deskripsi ini kan penggambaran ya, penggambaran alat atau penggambaran bahan ya. Contohnya cabai ya. Cabai yang digunakan untuk memasak sambal terasi adalah cabai merah yang digiling. Jadi dijelaskan lagi dia ya bahannya. Cabai di situ bukan hanya cuma cabai saja, tapi cabai merah yang digiling. Contoh yang berikutnya ya. Nah, jumlah tomat yang dibutuhkan untuk masak nasi goreng hanya 2 buah berukuran sedang. Jadi ada dia bahannya itu jumlah tomat. Jadi dideskripsikan lagi dia jumlah tomat itu berapa. Kan jumlah tomat nggak tahu kita berapa jumlah tomat, maka dideskripsikan dia hanya 2 buah berukuran sedang. Lalu yang berikutnya, kertas yang akan digunakan adalah kertas ukuran A3. Jadi ada penjelasan lagi nak ya, dideskripsikan lagi ya, kertasnya itu adalah kertas ukuran A3. Lalu warna biru krim kue didapatkan dari pewarna makanan warna biru. Jadi warna biru itu dijelaskan lagi bahwasanya warna biru itu adalah warna dari pewarna makanan yang berwarna biru. Lalu yang terakhir ya, contoh yang terakhir, ketika sudah matang, nah untuk menunjukkan dia matang bagaimana? Kulit pisang goreng akan berwarna coklat terang kekuningan. Bahwasanya menunjukkan dia sudah matang. Nah, pisang goreng itu sudah matang, bahwasanya kulit pisang gorengnya akan berwarna coklat terang kekuningan. Jadi saya rasa itulah ya penjelasan mengenai struktur serta kebahasaan dari teks prosedur ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kami semuanya. Untuk mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian ya. Di sini ada satu teks prosedur yaitu tata cara menyampul buku sekolah. Ya. Sudah jelas di sini nanti ada terdapat tujuan, ada terdapat langkah-langkah, ada terdapat penegasan ulang yang bagian dari strukturnya dan juga ada kebahasaan pada teks tersebut. Tugas kalian adalah kalian baca teks prosedur tata cara menyampul buku sekolah ini dengan cermat ya. Lalu kalian tentukan strukturnya. Jadi strukturnya itu mana tujuannya, mana langkah-langkahnya, mana penegasan ulangnya. Lalu kalian tentukan juga kebahasaannya ya. Jadi kebahasannya itu mana kata kerja perintahnya, mana pernyataan persuasifnya, mana kata-kata teknisnya, mana konjungsi penjumlahannya, dan mana deskripsi alatnya. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk anak kami. Semoga bermanfaat. Tugasnya mungkin akan kalian kerjakan untuk di minggu depannya saja. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.